Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Linami. Kita panggil saja Nami. Ia merupakan sosok seorang wanita yang periang dan juga pekerja keras. Namun di balik sosoknya yang periang dan pekerja kerasnya itu, kehidupannya tak bisa lepas dari ponsel yang mana hampir semua aktivitas yang ia lakukan selalu dilakukannya bersama dengan ponsel kesayangannya. Mulai dari berkirim pesan, bermain game, memutar lagu, nonton film, berbelanja online, hingga mengabadikan setiap momen bersama dengan teman-temannya. Layaknya remaja yang sedang mencari jati diri, Nami tak jarang pulang larut malam dan membuat dirinya sering kelelahan seperti yang terjadi saat ini ketika sedang berada di bus. Ia pun bahkan sampai ketiduran hingga tak sadar jika ternyata ponsel kesayangannya terjatuh dan ditinggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, terlihat seorang pria yang sedang menyiapkan sarapan pagi. Namun rutinitas itu sempat terganggu oleh deringan ponsel yang mana ternyata itu adalah ponsel Nami yang ditemukannya di bus malam. Pria itu pun mengangkat telepon tersebut, yang mana si penelpon adalah sahabat Nami yang bernama Enjo. 이남이, 아직도 자? 여보세요? 어제 버스에서 주웠어요. Entah apa yang dipikirkan oleh pria itu ketika mengangkat telepon. Ia malah menggunakan suara rekaman dari seorang wanita. Dari suara rekaman yang digunakan oleh pria itu mengungkapkan bahwa dirinya telah menemukan ponsel tersebut. Dan Enjo yang mengetahui ponsel Nami telah hilang, ia pun langsung mendatangi Nami ke rumahnya. Dan dari sinilah Nami akhirnya menyadari bahwa ternyata ponsel kesayangannya telah terjatuh di bus dan telah ditemukan oleh seorang wanita. Karena hal itu juga, Nami pun bermaksud untuk mengajak si penemu ponselnya untuk bertemu di kafe milik ayahnya serta memberikan nomor telepon kafe tersebut. Di sisi lain, si penemu ponsel mulai penasaran dengan sosok si pemilik ponsel yang tak lain adalah Nami. Ia pun mulai mengkotak-atik ponsel milik Nami termasuk menelusuri akun media sosial milik Nami. Bahkan sampai mencatat banyak hal yang ia yakini adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nami. Namun kegiatan pria tersebut terhenti ketika mendapati permintaan kata sandi dari ponsel milik Nami yang tentu saja membatasinya untuk mengulik lebih dalam tentang sosok si pemilik ponsel yaitu Nami. Dan tanpa diduga oleh kita semua secara sengaja dan penuh dengan keyakinan, pria itu pun kemudian memukulkan ponsel Nami ke sudut meja hingga menyebabkan layar ponsel Nami menjadi rusak. Di tempat lain, terlihat polisi tengah disibukkan dengan penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya. Salah seorang detektif bernama Jiman tengah menyelidiki kasus tersebut dan menemukan sebuah kejanggalan setelah menemukan suplemen untuk tanaman yang kebetulan ia temukan di lokasi ditemukannya mayat dan juga di bawah pohon palem yang ditanam oleh anaknya sendiri. Sesampainya di kantor, ia pun menceritakan hasil temuannya itu kepada rekan detektifnya bernama Jung Ho. Tentu saja detektif Jung Ho pun mencurigai adanya keterlibatan dari anak rekan kerjanya itu. Namun detektif Jiman menyangkal kecurigaan dari detektif Jung Ho dan menjelaskan bahwa anaknya bernama Jung Yong adalah anak yang penakut serta tak banyak memiliki teman. Dan itu membuat detektif Jiman meyakini bahwa anaknya tidak ada sangkut pautnya atas kasus pembunuhan dari mayat yang ditemukan tersebut. Kembali kepada Nami yang saat ini terlihat sedang membantu sang ayah di kafe dan juga bersiap untuk bertemu dengan orang yang menemukan ponselnya. Namun di saat Nami sedang berbincang-bincang dengan sang ayah, ia kemudian dihubungi oleh si penemu ponselnya yang memberitahukan bahwa ponsel Nami tidak sengaja jatuh dan membuat layar ponselnya rusak. Si penemu ponsel pun meminta maaf pada Nami dan mengatakan bahwa ponsel tersebut telah ia bawa ke tempat reparasi untuk diperbaiki. Si penemu ponsel bahkan mengatakan jika biaya servisnya telah ia bayarkan dan Nami hanya perlu mengambilnya saja. Singkat cerita, Nami pun mendatangi alamat yang diberikan oleh si penemu ponselnya dan itu adalah pusat perbelanjaan yang mana ketika dilihat sekilas, pusat perbelanjaan tersebut sudah tidak terurus dan tidak ada aktivitas orang sama sekali. Nami yang tak memiliki rasa curiga sama sekali kemudian memasuki pusat perbelanjaan tersebut dan mencari lokasi toko reparasi yang diberikan oleh si penemu ponselnya. Sesampainya Nami di lokasi toko tersebut, Nami melihat ponselnya yang tergeletak di depan meja resepsionis dan masih dalam keadaan rusak.
Tak lama kemudian, Nami pun didatangi dengan teknisi toko tersebut lalu meminta Nami untuk mengisi formulir perbaikan ponselnya. Di sini, Nami sempat merasakan keanehan dengan formulir yang diisinya. Sebab dalam formulir tersebut, ia juga ternyata diminta untuk mengisi kata sandi yang ada di ponselnya. Meski sempat merasa aneh, namun Nami tetap mengisi formulir tersebut dan tak mau ambil pusing akan hal itu. Perbaikan pun dilakukan dan ternyata yang memperbaiki ponsel Nami adalah pria yang sama yang telah menemukan ponsel Nami, sekaligus juga orang yang sempat berpura-pura menjadi wanita dan dengan sengaja merusak ponsel Nami. Ternyata tujuan pria tersebut adalah agar dapat mengetahui kata sandi ponsel Nami, lalu kemudian menyematkan program spyware dan alhasil semua aktivitas yang dilakukan oleh Nami di ponselnya dapat dilihat juga di ponsel milik pria tersebut. Dan sejak saat itulah si pria misterius tadi mulai banyak mencatat lebih banyak hal tentang Nami dari kegiatan yang Nami lakukan di ponselnya. Mulai dari keluarga, kebiasaan yang sering Nami lakukan, hingga alamat rumah dan juga mengetahui perusahaan tempat Nami bekerja. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sosok pria misterius tersebut adalah sosok pembunuh dari mayat yang ditemukan oleh polisi beberapa hari yang lalu. Hal itu terlihat dari tampilan wallpaper di laptopnya yang memperlihatkan kondisi korban wanita dengan keadaan tangan terikat ke atas. Kondisi yang sama ketika mayat itu ditemukan oleh polisi. Dan kali ini, pria tersebut telah mendapatkan calon korban selanjutnya yang mana itu tak lain adalah Nami. Keesokan harinya, si pria misterius yang telah mengantongi banyak informasi dari Nami dengan mudah menemukan keberadaan rumah Nami, bahkan bisa leluasa masuk dan mendapatkan lebih banyak informasi yang ia butuhkan. Serta tak lupa pula ia menanamkan program spyware di HP lama milik Nami yang ia temukan di dalam laci. Tak hanya itu saja, pria tersebut bahkan tega menggasak seluruh uang yang ada di rekening Nami hingga tak tersisa. Sementara itu di tempat lain, detektif Jiman yang masih penasaran tentang ada atau tidaknya keterkaitan anaknya dengan kasus penemuan mayat sebelumnya, mendatangi rumah mantan istrinya dan menanyakan keberadaan anaknya tersebut yang tak lain bernama Junyong. Dan dari sinilah terungkap sebuah fakta bahwa ternyata setelah Jiman berpisah dengan istrinya, Junyong yang saat itu memutuskan untuk tinggal bersama ibunya kini telah tinggal seorang diri dan sering berpindah-pindah tempat. Di sini Jiman juga sempat membahas tentang pohon palem yang dulu ia tanam bersama Junyong 10 tahun lalu di tempat rahasia yang hanya diketahui mereka berdua. Tempat di mana Jiman menemukan suplemen yang sama seperti yang ia temukan di lokasi ditemukannya mayat. Pertemuan mereka tak berlangsung lama karena kemudian Jiman harus bertemu dengan detektif Jungho untuk mendapatkan informasi mengenai tempat tinggal Junyong saat ini. Serta detektif Jungho pun mendapatkan informasi bahwa Junyong menggunakan nomor ponsel yang terdaftar atas nama seorang wanita. Bahkan anehnya lagi, wanita tersebut tidak pernah menggunakan ponsel sama sekali. Tak ingin diselimuti oleh rasa penasaran yang berlebihan, Jiman pun kemudian memutuskan untuk mendatangi sendiri lokasi tempat tinggal Junyong yang ia dapatkan dari detektif Jungho. Sesampainya di sana, Jiman yang berhasil masuk ke rumah Junyong akhirnya mendapatkan sejumlah fakta yang mengejutkan, di mana di tempat itu ia menemukan banyak catatan tentang semua hal yang berkaitan dengan para wanita yang selama ini menjadi korban dari Junyong. Bahkan ia juga menemukan banyak kartu nama yang seolah-olah itu sengaja dibuat oleh Junyong untuk menjebak para korbannya. Yang mana berarti pria misterius yang kita ketahui sedang mengincar Nami tak lain adalah anak dari detektif Jiman bernama Junyong. Di saat ketika Jiman sedang menggeledah catatan milik Junyong, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang mengaku sebagai Jinyong. Bahkan mengirimkan foto Jiman yang sedang berada di tempat tersebut. Mengetahui bahwa Junyong juga berada di lokasi tersebut, Jiman pun kemudian bergegas mencari keberadaan anaknya tersebut. Namun sial baginya, Junyong tak dapat ia temukan. Dan setelah Jiman kembali ke tempat sebelumnya, keadaan rumah tersebut sudah berantakan.
Yang mana ternyata kejadian sebelumnya adalah sebuah trik dari Junyong untuk mengecoh Jiman keluar dari rumah tersebut. Dan kemudian Junyong pun dengan leluasa dapat mengambil barang-barang pribadinya serta catatan yang tadi sempat dibaca oleh Jiman. Di tempat tersebut, Jiman hanya menemukan banyak suplemen tanaman serta selembar catatan yang mana itu entah ditinggalkan secara sengaja atau tidak oleh Junyong. Singkat cerita, Junyong terlihat mendatangi kafe milik ayah Nami. Junyong yang pada saat itu tengah dilayani oleh ayah Nami memesan minuman yang sudah cukup lama tidak masuk ke dalam daftar menu. Dan hal itu tentu saja membuat ayah Nami merasakan sesuatu keanehan. Pasalnya, minuman tersebut hanya diketahui oleh pelanggan tetap mereka dan ayah Nami sangat mengenali wajah-wajah dari pelanggan tetapnya itu. Tak hanya itu saja keanehan dan kejanggalan yang dirasakan oleh ayah Nami. Ternyata alasan Junyong datang ke kafe tersebut adalah untuk bertemu dengan Nami dan membeli kaset CD bekas dari band kesukaan Nami. Dan tak hanya itu saja, Junyong seolah-olah mengetahui tim baseball kesukaan Nami dan menawarkan Nami untuk membeli tiket pertandingan tim baseball tersebut, yang tentu saja langsung disetujui oleh Nami. Junyong juga memberikan kartu namanya yang secara tidak langsung memperkenalkan dirinya adalah seorang ahli IT yang bekerja di perusahaan keamanan digital. Ayah Nami yang mendapati semua kejanggalan tentang Junyong pun kemudian memperingati Nami saat mengantarkan Nami pulang ke rumahnya. Sang ayah memperingatkan Nami untuk tidak terlalu percaya kepada Junyong. Terlebih lagi, semua yang terjadi selama di kafe tadi bukanlah sesuatu yang kebetulan. Mulai dari berpura-pura menjadi pelanggan lama, membuat janji COD dan menawarkan tiket pertandingan baseball serta memberikan kartu nama. Yang mana itu tentu saja menimbulkan banyak kecurigaan pada ayah Nami. Dan karena alasan itulah, sang ayah sampai melarang Nami untuk tidak bertemu lagi dengan Junyong. Namun peringatan dari ayahnya tersebut malah tak dihiraukan oleh Nami, yang mana Nami justru malah membenci sikap ayahnya yang selalu khawatir kepadanya. Hal itu juga diungkapkan Nami pada Enjo yang kebetulan pada malam itu menginap di rumah Nami. Namun tanggapan dari Enjo berbanding terbalik dengan Nami, yang mana Enjo berpikir bahwa yang dilakukan oleh ayah Nami adalah sesuatu yang wajar yang seharusnya bisa dimaklumi oleh Nami. Dan kemudian mereka pun membahas tentang Junyong yang tampaknya telah menarik perhatian Nami. Di sisi lain, terlihat detektif Jiman tengah mendatangi tempat yang ia ketahui dari catatan yang ia temukan di rumah Junyong sebelumnya. Di tempat tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita parubaya yang mana ia adalah ibu dari anak yang dinyatakan hilang bernama Mi Geon. Di sini si ibu bercerita bahwa anaknya bertemu dengan Junyong di saat ponsel milik anaknya hilang dan ditemukan oleh seseorang. Namun, ketika ponselnya hendak diambil, orang tersebut mengabari bahwa ponsel itu rusak lalu dibawa ke tempat reparasi, dan di tempat reparasi itulah kemungkinan anak sang ibu bertemu dengan Junyong sebelum sang anak dinyatakan hilang. Mendapatkan informasi tersebut, detektif Jiman pun langsung menanyakan lokasi tempat reparasi yang dikelola oleh Junyong tersebut. Di waktu yang bersamaan terlihat ayah Nami mendapatkan pesan singkat dari Nami yang meminta maaf atas sikapnya yang begitu keras kepala sewaktu dinasihati oleh sang ayah. Hubungan mereka pun kini menjadi lebih baik setelah keduanya saling memaafkan satu sama lain. Namun anehnya di akhir percakapan itu Nami mengirimkan sebuah file aplikasi dan meminta sang ayah untuk menginstal file aplikasi tersebut di ponselnya. Meski merasa aneh, namun saat Nami mengatakan itu adalah aplikasi untuk mengetahui lokasinya berada, sang ayah pun tanpa ragu-ragu menginstal aplikasi tersebut. Tentu saja orang yang mengirimkan pesan tersebut bukanlah Nami, melainkan adalah Junyong yang sekarang dapat lebih leluasa dalam mengumpulkan lebih banyak informasi lagi mengenai targetnya tersebut. Karena tak hanya aktivitas Nami saja, bahkan sekarang aktivitas ayah Nami pun dapat ia ketahui dengan mudah. Menjelang tengah malam saat ayah Nami sedang menonton video kenang-kenangan tentang istrinya dan juga Nami di ponselnya, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah pesan dari nomor asing yang mengatakan bahwa paket pesanannya telah sampai di depan rumah.
Meski merasa tak pernah memesan barang apapun, ayah Nami yang merasa penasaran kemudian memutuskan untuk mengecek paket tersebut. Dan benar saja, terdapat sebuah paket di depan gerbang rumahnya. Namun saat hendak membuka isi paket itu dan mengetahui isi di dalamnya, tiba-tiba saja ia dihantam dari belakang oleh Jungyong hingga akhirnya membuat ayah Nami tak sadarkan diri. Sementara itu Nami yang sedang membuka Instagramnya seketika dibuat terharu ketika mendapati akun Instagram sang ayah baru saja memfollownya. Namun tanpa Nami sadari bahwa akun Instagram ayahnya berada di bawah kendali dari Junyoung. Dan lebih parahnya lagi, ayah Nami yang sekarang tak sadarkan diri sedang diperdaya oleh hacker psikopat yang tak lain adalah Junyoung. Keesokan harinya saat Nami baru saja terbangun dan melihat ponselnya, ia begitu terkejut karena melihat pesan dari bosnya. Dan saat melihat jam ternyata itu sudah jam 11 siang. Yang mana ternyata alarm di ponselnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Lalu ia pun buru-buru untuk berangkat ke kantor, namun saat di tengah perjalanan ia mendapati keanehan lain pada akun Instagramnya. Yang mana di akun Instagramnya ia baru saja memposting foto dengan caption menjelek-jelekan perusahaan tempatnya bekerja. Dan tentu saja hal itu menimbulkan kegaduhan dari semua rekan kerja termasuk bos di kantornya. Sesampainya di kantor ia pun berusaha untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa ponselnya telah dihack dan bukan dirinya lah pelakunya. Namun semua rekan kerja dan juga bosnya tak mempercayainya. Alhasil, tak hanya dimusuhi oleh rekan kerjanya, Nami juga dipecat dari pekerjaannya. Atas kejadian aneh yang baru saja ia alami, Nami yang ditemani oleh Enjo lantas melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian keamanan cyber. Namun bukannya mendapatkan tanggapan yang positif seperti yang mereka harapkan. Birokrasi di kepolisian justru membuat Nami dan Enjo malah direpotkan hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dan mencoba menyelidiki kasus tersebut seorang diri. Yang mana kemudian Nami pun meminta bantuan temannya yang bekerja sebagai ahli IT. Namun karena temannya tersebut sedang berada di luar kota, akhirnya Nami pun menghubungi Junyoung untuk meminta pertolongannya. Tentu saja, ini semua adalah kejadian yang dibuat oleh Junyoung dan saat ini kejadian-kejadian tersebut sudah sesuai dengan rencananya. Ayah Nami yang baru saja sadarkan diri akhirnya mengetahui siapa sosok yang telah membuatnya terkapar semalam. Dan firasat buruk yang ia rasakan saat memperingati Nami akhirnya terbukti. Dengan kondisi terikat dan tak berdaya, ia hanya bisa menerima cemoohan yang dilontarkan oleh Junyoung dan mirisnya lagi, Junyoung terang-terangan mengakui jika Nami adalah targetnya. Bahkan ia sendiri mengaku telah menyusun semua rencana sejak pertama kali menemukan ponsel milik Nami. Kembali kepada Nami dan Enjo yang sedang menunggu kedatangan Junyoung di kafe milik ayahnya. Dan ketika Junyoung telah tiba di sana, bukannya mendapat pencerahan, Nami malah dihasut untuk memusuhi Enjo karena menurutnya jika ponsel milik Nami benar-benar diretas, maka si peretas perlu menanamkan aplikasi di ponsel tersebut. Yang berarti si peretas perlu memegang ponsel milik Nami secara langsung. Karena alasan itulah Junyoung pun berspekulasi jika sosok yang telah meretas ponsel Nami adalah sahabatnya sendiri, yaitu Enjo. Mendengar penjelasan tersebut, Nami yang tersulut emosi pun lantas meluapkan kekesalannya pada Enjo dengan menuduh sahabat lamanya itu sebagai sosok peretas ponselnya. Sementara Enjo yang tak terima dengan tuduhan tersebut jelas dibuat kesal pada sikap sahabatnya itu. Alhasil, hubungan persahabatan yang telah lama mereka jalin sejak lama pun berakhir saat itu juga. Dan hal ini adalah bagian dari rencana Junyoung agar Nami tak memiliki relasi dan orang terdekat lainnya. 경기도 포천의 한 야산에서 안매장된 시신이 과연 몇 구의 시신이 Sementara itu di lokasi lain, pihak kepolisian tengah direpotkan dengan penemuan beberapa mayat lainnya dan hal itu jelas membuat Jiman menjadi sangat kesal. Namun di sini, detektif Jung Ho yang juga menyelidiki kasus itu berhasil menemukan informasi mengenai lokasi tempat reparasi ponsel milik Junyoung dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung bergegas mendatangi tempat tersebut. Setibanya di sana dan mengecek tempat reparasi tersebut, mereka hanya mendapati banyak sekali kertas yang berserakan di mana-mana. Dan itu adalah formulir reparasi ponsel yang pernah menjadi korban dari Junyoung, termasuk Nami. Namun untungnya,
Nami masih belum menjadi bangkai. Menariknya lagi, pada saat itu Nami yang mengalami masalah pada ponselnya berspekulasi jika peretas ponselnya adalah si teknisi reparasi yang mereparasi ponselnya, hingga akhirnya Nami pun datang ke tempat reparasi tersebut dengan ditemani 2 orang polisi. Dan di sini Nami pun bertemu dengan detektif Jiman dan detektif Jungho. Saat Nami menceritakan masalahnya dengan detektif Jiman, Nami agak sedikit terkejut karena detektif Jiman dapat menebak skema alur cerita dari Nami. Dan disinilah Nami akhirnya menyadari bahwa penemu ponselnya dan teknisi yang memperbaiki ponselnya serta pria yang masuk ke dalam kehidupannya dalam beberapa hari terakhir adalah orang yang sama, yang tak lain adalah Jun Yong. Menyadari dirinya telah dipermainkan, Nami pun memutuskan untuk bekerja sama dengan detektif Jiman, yang mana di sini Nami sama sekali tidak diberitahu oleh detektif Jiman tentang siapa sosok Jun Yong, yang sebenarnya ternyata adalah anak dari detektif Jiman sekaligus psikopat pembunuh berantai. Beruntungnya di sini saat Nami dan detektif Jiman merencanakan untuk menjebak Jun Yong, kondisi ponsel Nami yang diretas sedang mati karena kehabisan baterai. Dan Jun Yong pun tak dapat mendengar percakapan Nami bersama detektif Jiman. Di sini Nami berinisiatif menjebak Jun Yong dengan cara mengundang Jun Yong untuk datang ke rumahnya dengan alasan meminta pertolongan Jun Yong untuk memperbaiki laptopnya. 무조건 잡으면 돼. 그래야 쟤도 안전해져. Rencana mereka pun dimulai dan keanehan pun terjadi sekali lagi. Ketika Jun Yong sudah berada di depan rumah Nami, di sana detektif Jiman dan detektif Jungho yang mencoba langsung menangkapnya malah dibuat terheran-heran karena melihat wajah pemuda yang hendak mereka tangkap bukanlah Jun Yong, anak dari detektif Jiman. Alhasil, sekali lagi Jun Yong dapat dengan mudah lolos dari rencana penangkapan mereka. Di tengah kekesalan tersebut, detektif Jiman mendapatkan panggilan dari atasannya untuk datang ke kantor. Dan kemudian, ia pun memutuskan untuk mengantar Nami ke rumah ayahnya dengan harapan agar Nami tidak sendirian ketika tidak ada polisi yang menjaganya. Setibanya di rumah sang ayah, Nami yang menyadari kondisi rumahnya itu sedikit gelap, sama sekali tak menaruh kecurigaan setelah ia melihat sang ayah yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Namun, saat Nami tengah bermain ponsel yang telah ia ganti sebelumnya, ia kembali mendapati pesan dari Jun Yong, yang mana ternyata ponsel tersebut juga telah diretas oleh Jun Yong sewaktu mengunjungi rumah Nami tempo hari. Alhasil, Nami pun dibuat kebingungan. Lalu saat ia dikirimi rekaman suara perseteruan dengan sang ayah sewaktu di dalam mobil tempo hari, Nami pun langsung menyadari bahwa ada yang tak beres dengan ayahnya, dan betapa terkejutnya Nami ketika mengecek kondisi sang ayah. Ternyata ayahnya sudah tidak lagi berada di dalam kamarnya. Nami yang dibuat panik kemudian memutuskan untuk terus mencari sang ayah, yang mana pada akhirnya Nami malah bertemu dengan Jun Yong yang juga ternyata sudah berada di dalam rumah itu. Perasaan Nami juga kembali dibuat hancur ketika ia mendapati kondisi sang ayah sudah tak sadarkan diri dan terikat dalam bak mandi di bawah ancaman Jun Yong. Nami yang tak bisa memberi perlawanan mau tak mau akhirnya menuruti perintah dari Jun Yong, dan akhirnya ia pun juga ikut disekap bersama sang ayah di dalam bak mandi dan ditenggelamkan. Di sisi lain, detektif Jiman yang sebelumnya hendak pergi ke kantornya memutuskan untuk kembali mendatangi Nami setelah mendapatkan pesan dari Nami, yang mana ternyata mereka telah membuat kesepakatan jika orang yang menghubungi benar-benar Nami, maka ia akan langsung menelpon detektif Jiman dan tidak akan mengirim pesan. Karena hal tersebutlah akhirnya detektif Jiman dan juga detektif Jungho memutuskan untuk kembali mendatangi Nami. Alhasil, apa yang mereka khawatirkan pun benar-benar terjadi, dan untungnya mereka dengan mudah dapat menangkap Jun Yong tanpa perlawanan. Dan di sini pula lah terungkap sebuah fakta yang sebenar-benarnya.
Di saat detektif Jiman meragukan bahwa pria yang ia tangkap itu adalah anak kandungnya sendiri, di saat itu juga detektif Jiman mendapatkan bukti-bukti catatan milik pria tersebut yang mana ternyata Junyong yang asli sebenarnya sudah meninggoy di tangan pria psikopat itu tepat 1 tahun yang lalu. Bahkan pria psikopat itu juga menjadikan wajah sakaratul maut mendiang Junyong sebagai wallpaper di ponsel korbannya tersebut. Sementara itu di kamar mandi pemandangan memilukan benar-benar dirasakan oleh Nami ketika detektif Jungho berusaha menyelamatkan ayah Nami, namun tak ada tanda-tanda kehidupan dari sang ayah. Hingga akhirnya Nami yang tak kuasa menahan amarahnya lalu beranjak dan menghampiri si pria psikopat itu. Dengan penuh amarah serta dendam yang kian memuncak, Nami lalu merebut pistol milik detektif Jiman dan melesatkan 2 kali tembakan ke sosok pria psikopat tersebut. Sementara itu ayah Nami yang sebelumnya sempat disangka telah meninggoy ternyata masih bisa diselamatkan oleh detektif Jungho dan kemudian langsung dipeluk erat oleh Nami. Berita tentang tertangkapnya pria psikopat itu jelas mengundang perhatian dari banyak orang, namun anehnya sosok psikopat yang telah menelan banyak korban ternyata belum meninggoy meski sempat ditembak oleh Nami sebelumnya. Ia diketahui tengah dirawat dan mendapatkan pengawasan ketat dari kepolisian. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat-sangat mempsikopatkan.